Hai, perkenalkan saya Apple. Saya ini lagi kehamilan menginjak 38 minggu dan aku mau mereview barang-barang apa aja yang aku harus persiapkan nih sebelum ke rumah sakit. Karena ini tuh sebenarnya penting banget, telat banget saya kasih tahu di usia kandungan 38 minggu aku baru siapin. Karena kita nggak pernah tahu, kita sebenarnya harus mempersiapkan tas ini di usia kehamilan 36 minggu udah harus dipersiapin. Yang pertama-tama, langsung aja ya. Yang harus dipersiapkan buat melahirkan ke rumah sakit nanti, tas baby. Jadi ini isinya buat khusus baby. Dan ini adalah tas untuk mommy and daddy. Jadi selain buat aku nanti di rumah sakit, aku juga mempersiapkan ada barang-barang juga buat suami gitu. Yang pertama kita akan bahas adalah isi dalam tas baby ini. Dan ini adalah perlengkapan yang untuk baby aku bawa. Aku udah masukin dalam tas kecil ini. Cukup. Yang pertama-tama yang ada di dalam tas itu adalah hand sanitizer. Aku pakainya main baby itu buat bersihin tangan kita supaya steril. Kalau kita mau memegang bayi atau nggak menyentuh bayi kita tetap steril gitu. Menurut aku penting banget karena kan bayi itu masih kecil jadi sensitif gitu. Terus aku juga siapin tisu basah dan tisu kering. Kalau aku tisu basahnya pakai Mami Poco karena ya ini buat bayi, dan tisu kering apa aja sih mereknya. Terus aku juga bawa buat jaga-jaga karena ini kan babynya buat dibawa pulang. Jadi aku pakai bawa 4, ini cukup banget, lebih dari cukup ini buat pulang. Sebenarnya pasti dipakai cuma 1 aja sih kalau mau pulang. Ini Pampers buat pulang aja, aku bawanya 4, jadi gak usah banyak, 1 juga cukup sebenarnya. Dan kalau misalnya Pampers itu kalian harus lihat banget apa ya, tulisannya itu harus newborn gitu, yang bayi baru lahir. Ini aku pakainya dari Pampers. Terus aku juga bawa buat baby lotion, body lotion khusus baby. Nah, aku pakainya Cetaphil. Kenapa aku pakai Cetaphil? Karena menurut aku ya aku udah cocok aja sih sebenarnya pakai Cetaphil, karena aku juga sebenarnya skincare aku, pembersih wajah itu aku juga pakai Cetaphil gitu. Jadi apa salahnya kalau anak aku kasih body lotionnya yang Cetaphil gitu. Merek pilihan kalian semua, mom. Dan ini ada baby oil, baby oil with telon. Aku pakainya dari Pigeon karena ini ada udah oil terus pakai minyak telon juga, jadi udah baby oil sekaligus minyak telon gitu, jadi instan lah itu, pokoknya juga minyak telon. Terus kalau kalian nggak mau pakai pampers yang instan, ini kan semua kembali ke pilihan mami-mami sekalian ya. Kalau aku lebih suka sebenarnya pakai popok karena instan, jadi kan pas pulang kan nggak di mobil juga nggak bocor pipisnya. Tapi itu semua pilihan, tapi aku juga tetap bawa popok bayi yang kayak gini. Itu aku cuma bawa 2 buat jaga-jaga aja sebenarnya, seperti itu. Terus aku bawa 1 topi, topi bayi misalnya pas pulang nanti itu kan nanti takutnya dingin apa gimana gitu, aku tetap bawa topi buat jaga-jaga. Aku bawa celana lengan panjang baby, itu aku bawa 2 setel yang lengan panjang itu. Nah ini juga baju sama celana lengan panjang aku bawa. Terus selain lengan panjang aku juga bawa yang lengan pendek tuh. Kenapa aku bawa yang lengan pendek? Karena menurut aku ya siapa tahu pas pulang nanti panas, jadi kan mendingan yang pakai yang pendek aja gitu. Terus aku juga bawa bedong. Ini adalah bedong kekinian mas, instan. Ini bedong instan gitu. Pilihan aja sih kalian pengen pakai yang bedong instan apa enggak, karena sekarang bedong itu gunanya bukan untuk mengikat bayi supaya badan lurus tuh, udah enggak kayak dulu lagi, bukan kayak gitu gunanya. Ya bedong itu cuma buat menghangatkan bayi aja gitu. Kesian juga kalau terlalu keras, terlalu apa ya, meluk gitu kan, niatnya mau lurusin bayi tapi nanti kalau sekarang udah nggak boleh sih gitu.
Tapi aku juga tetap bawa sih sebenarnya bedong yang kotakan itu, yang kain, bedong biasa. Tapi kalau aku boleh saranin buat teman-teman semua, momi-momi sekalian, kalau cari bedong itu yang bahannya kaos, jadi nggak panas gitu di bayinya. Dan ini ada gurita, aku pakai gurita yang instan, yang tempelan apa, yang instan, bukan yang diikat-ikat itu. Karena gunanya bedong gurita sekarang itu bukan untuk mengikat babynya gitu loh, tapi sekarang tuh lebih untuk ya menjaga kehangatan bayi aja sih sebenarnya gitu. Aku cuma bawa satu. Ini buat jaga-jaga. Aku juga bawa yang terakhir adalah sarung tangan dan sarung kaki buat jaga-jaga aja, karena kan udah dibedong nih. Ya sebenarnya udah nggak perlu sih pakai ini, tapi ya nggak apa-apa lah, bawa aja buat jaga-jaga gitu. Itu aja yang aku bawa, dan nggak banyak yang aku bawa buat baby karena ini semua untuk pas baby ya pas pulang. Soalnya baby itu kan di rumah sakit, aku yakin banget itu udah disiapin semuanya, kebutuhan baby itu udah disiapin. Jadi ini aku bawa cuma untuk keperluan baby yang dibawa pulang. Sekarang maaf napasnya mengge-mengge karena udah 38 minggu. Sekarang kita membuka isi yang ada buat tas isi perlengkapan momi. Kita buka ya. Ini penting banget karena bukan untuk bayinya aja, tapi momi dan daddy pun kita harus siapkan di dalam tas itu. Nah, mari kita lihat isinya apa. Dan kita kembali ke perlengkapan buat mommy and daddy. Ini yang penting banget. Aku membawa kain jari, kain untuk melahirkan. Aku bawa banyak sebenarnya. Bawa tiga kain jari. Ini katanya sih penting banget, kata mertua aku gitu, harus dibawa sebelum melahirkan, pakai jari. Soalnya jari ini gunanya nanti buat alas tempat tidur buat melahirkan. Kan gak lucu ya pas melahirkan basah gitu, merembes karena tetap harus pakai yang namanya kain jari gitu. Terus aku juga bawa perlengkapan buat baju. Aku pakai baju piyama aja di rumah sakit yang ada kerahnya gitu. Aku cuma bawa 2 setel aja karena yakin deh di rumah sakit pasti jarang mandi gitu. Terus buat baju dedinya aku cuma bawa 1 kaos, karena misalnya laki-laki jarang ganti baju gitu. Ini kain aja sih bawa. Terus yang paling penting juga kita harus bawa, keluar. Yang paling penting kita harus bawa bedong. Apa ya? Gurita yang di perut itu, aku pakai yang instan. Gurita perut ibu melahirkan, yang instan aja, yang kayak gini. Ini tuh gunanya penting banget menurut aku habis melahirkan. Apalagi kalau kalian melahirkan normal, harus pakai yang namanya gurita, karena biar perutnya nggak melar, jadi singsetnya cepat. Jadi ya diantisipasi pakai gurita gitu. Jangan lupa bawa baju dalaman buat kita mommy, dan dalaman buat daddy suami kita. Terus aku juga bawa pembalut. Aku bawa pembalut banyak sih. Aku bawa 5 pembalut. Ini kalau bisa sih aku agak risih sih pakai pembalut yang buat orang dewasa yang lansia gitu, yang celana. Jadi aku beli pembalut yang benar-benar panjang, ini panjangnya 35 cm. Karena habis kita melahirkan pasti kan masa nifasnya tuh darahnya banyak banget. Jadi memang harus bawa banyak pembalut. Penting, pembalut tuh kadang-kadang sering kita lupakan seperti itu. Terus baju dalam. Terus yang lainnya ada jangan lupa juga kita harus bawa baju untuk pulang gitu. Baju untuk pulang, karena kebanyakan momen itu pada lupa nih, pulang tuh nggak bawa baju, maksudnya nggak bawa baju pulang gitu loh. Jadi pakai baju piyama deh, kebanyakan tuh pada lupa gitu. Dan jangan lupa juga bawa charger handphone. Charger handphone itu penting banget gitu.
Ini aku udah siapin juga travel kit. Ini kayak sabun, sikat gigi, lotion buat aku dan suami gitu. Itu aja sih sebenarnya, karena kan di rumah sakit udah disiapin semua. Yang penting tuh apa ya? Oh, jangan lupa juga bawa handphone atau kamera buat mendokumentasikan pas kalian lahiran. Jangan lupa juga chargernya. Jadi misalnya handphonenya mati atau kameranya mati, charger lupa. Itu ini sering banget dilupain teman-teman semua. Bawa handphone mati nggak ada charger, ketinggalan, terus lupa buat mendokumentasikan. Itu sebenarnya penting banget gitu. Gitu aja sih sebenarnya yang buat Momi. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kalian bisa komen yang di bawah ini. Kalau ada yang kurang nih, kurang ini, bawa ini, bawa itu. Oh iya, satu lagi, jangan lupa bawa sendal jepit, karena pulang kan nggak mungkin kita pakai sendal yang tinggi-tinggi gitu. Itu riskan juga, jadi sendal jepit harus dibawa. Terus ini selain sendal jepit, kalau kalian misalnya merasa air asinya tumpah, harus sediakan namanya Britpad ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak bawa karena menurut aku udah nggak usah, tinggal dilap aja. Tapi kalau kalian misalnya risih dengan kebocoran itu, ya udah kalian tinggal bawa Britpad itu. Tapi kalau dengan aku bawa kain, ya udah aku lap aja. Simpel aja sebenarnya yang aku bawa, karena buat sharing teman-teman, kita nggak perlu ribet, nggak perlu apa, tapi ini penting banget, jangan dilewatin. Buat Momi and Daddy, semua ini harus dipersiapin. Kalau aku sih mempersiapkan ini minimal kaisaran di usia kehamilan 36 minggu itu udah harus disiapin ini semua. Jadi kalau misalnya suatu waktu kita mau melahirkan, udah ada di mobil ya tas-tas itu gitu. Jadi oke, aja sharing apa aja aku bawa untuk persiapan melahirkan nanti pas aku melahirkan aku juga videoin. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena ini video pertama aku mengenai perlengkapan apa aja yang akan aku bawa di rumah sakit. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat Momi dan Daddy semua. Selamat menjadi ibu dan semoga lahirannya lancar.